Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas film yang berjudul The Uncanny Counter. Film ini akan menceritakan seorang anak SMA yang mengalami kekurangan di bagian kakinya dan dia sering dibully oleh teman-temannya. Tapi semua itu berubah ketika dia mendapatkan sebuah kekuatan dan menghapuskan pembulian di sekolahnya. Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang anak bernama Somun bersama orang tuanya. Mereka dalam perjalanan pulang sehabis dari rumah kakek dan neneknya. Saat itu Somun sedang menggambar kakek dan neneknya yang akan berlibur bersama Somun. Bukan dengan ayah dan ibunya karena mereka selalu sibuk. Namun ibunya berjanji suatu saat akan ikut berlibur bersama Somun. Saat sedang asik berbincang, sang ayah menerima telepon dari seorang pria. Ternyata pria itu adalah seorang detektif yang merupakan teman ayah Somun. Ia dalam keadaan bersimbah darah akibat luka tusukan. Detektif itu mengatakan kalau ayah Somun harus tetap bertahan dan hidup. Belum sempat bertanya keberadaannya, tiba-tiba datang segerombolan orang yang mengejar detektif itu. Dan dia naik ke atap gedung, hingga terjadilah perkelahian, sampai akhirnya membuat detektif itu jatuh dari atap gedung. Di saat yang bersamaan, mobil yang dikendarai Somun dan orang tuanya ditabrak oleh truk hingga terguling. Ayah dan ibunya meninggal saat itu juga, dan hanya menyisakan Somun yang masih hidup. Tak lama setelah itu, turun seseorang dari truk yang menabrak mobil mereka. Pria itu seperti memastikan kondisi kedua orang tua Somun. Somun berusaha meminta pertolongan kepada mereka sampai akhirnya ia pun pingsan. 7 tahun pun berlalu. Somun kini sudah remaja. Ia tinggal bersama kakek dan neneknya. Nenek Somun mengalami gangguan mental sejak kepergian anaknya. Kaki Somun juga pincang akibat kecelakaan yang dialaminya dulu, sehingga dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Siang itu, Somun akan pergi ke suatu tempat bersama kedua sahabatnya. Mereka adalah Ungmin dan Juyeon. Mereka ini sudah berteman sejak kecil. Ungmin dan Juyeon selalu membantu Somun dalam keadaan apapun. Mereka sampai di kedai mie yang sangat panjang antriannya. Giliran mereka akan masuk, tiba-tiba si pemilik kedai menutup restorannya sambil terburu-buru. Ternyata si pemilik kedai tersebut adalah para counter. Mereka terburu-buru karena sedang memburu roh jahat. Adapun anggota dari para counter ini yang pertama adalah Hana. Ia memiliki kemampuan untuk melihat keberadaan roh jahat yang akan membunuh manusia dari jarak yang sangat jauh. Ia juga mampu membaca ingatan masa lalu dari orang yang ia sentuh. Kedua bernama Motak. Dia memiliki kemampuan fisik yang sangat kuat ketika berkelahi. Lalu kemudian ada Comuk yang dapat menyembuhkan luka setiap orang yang hampir terbunuh oleh roh jahat. Comuk juga bisa menghilangkan ingatan seseorang yang melihat aksi para counter. Kala itu mereka menelpon satu orang counter lagi bernama Cholju untuk bersiap-siap menjalankan aksinya. Saat sampai di lokasi, mereka langsung berpencar dan mengejar roh jahat itu. Hingga pada suatu tempat, roh jahat itu terkepung lalu berkelahi dengan mereka bertiga. Roh jahat itu sudah level 3, sehingga kekuatannya hampir menandingi para counter. Roh jahat itu akhirnya kabur menuju terowongan bawah tanah. Ternyata di situ sudah ada Cholju yang akan menjebaknya ke wilayah para counter. Cahaya warna-warni lalu muncul mengelilingi tempat itu, dan dengan memasuki cahaya berwarna itu membuat para counter menjadi lebih kuat. Namun tiba-tiba saja cahaya itu menghilang. Akhirnya dengan mudah, roh jahat itu mengalahkan Cholju yang seorang diri dan langsung membunuhnya. Roh jahat itu pun menghisap arwah Cholju. Scene beralih pada Somun dan kedua temannya. Mereka baru saja merayakan ulang tahun Somun dengan makan-makan di restoran. Saat perjalanan pulang, tiba-tiba saja Somun terpental dan terjatuh seperti ada sesuatu yang menghantamnya dan merasukinya. Kedua temannya terkejut melihat rambut Somun satu persatu berubah menjadi ikal. Ditambah lagi, terdapat bintik-bintik hitam di jari tangannya. Somun pun bingung atas kejadian yang dialaminya. Keesokan harinya saat di sekolah, Somun tak sengaja melihat Ungmin sedang dibully oleh sekelompok orang.
Mereka adalah kakak kelas dan salah satunya adalah anak dari wali kota. Anak itu bernama Shin Hyuk. Somun langsung berteriak dan menghentikan kelompok yang membuli temannya itu. Untungnya datang seorang guru dan langsung membubarkan mereka. Tak terima dengan sikap Somun, Shin Hyuk dan teman-temannya mencegat Somun pada saat pulang. Mereka mulai mengganggu dan memukuli Somun. Namun beruntungnya datang Hana yang langsung membantunya dan menghajar mereka semua. Hana lalu mengajak Somun untuk pergi ke restoran mie yang merupakan markas para counter. Motak yang melihat anggota baru mereka seorang anak SMA terheran-heran dan sedikit meragukannya. Chomuk mulai menjelaskan bahwa pekerjaan mereka seperti malaikat maut yang menangkap para roh jahat yang kabur dari alam baka. Disinilah Somun akan bergabung dan ditunjuk untuk menjalankan tugasnya tersebut. Namun Somun tampak masih kebingungan dan Chomuk mengajarkannya untuk pergi ke alam baka atau biasa mereka sebut dengan Yung. Dengan menggunakan bintik hitam di tangannya, Somun lalu memejamkan mata untuk pergi menuju Yung. Di sana ia bertemu dengan Wigen yang merupakan malaikat sekaligus partner atau pasangan Somun. Wigen menjelaskan pada Somun bahwa tugasnya adalah menangkap dan mengirim roh jahat ke suatu tempat atau disebut neraka bagi roh jahat. Wigen juga menunjukkan pada Somun beberapa reka adegan para roh jahat yang berkeliaran dan terus membunuh manusia untuk menambah kekuatan sampai menyatu dengan inangnya. Mendengar semua cerita dan penjelasan dari Wigen membuat Somun harus mempertimbangkan tugasnya. Ia seperti ragu untuk menjadi seorang counter karena takut akan terbunuh saat menjalankan tugasnya. Ia juga tidak mau meninggalkan kakek dan neneknya karena itu akan membuat mereka menjadi lebih terpuruk lagi setelah kematian kedua orang tuanya. Somun lalu memutuskan untuk berpamitan pulang. Saat akan pulang, Somun menerima telepon dari Ungmin. Ternyata Ungmin sedang ditawan dan diajar oleh Shin Hyuk dan teman-temannya. Somun pun langsung pergi ke sekolah untuk menyelamatkannya. Sesampainya di sekolah, Somun terus memohon kepada Shin Hyuk untuk melepaskan temannya. Tetapi ia malah menampar dan memukul Somun. Tak tahan dengan sikap Shin Hyuk, tiba-tiba saja Somun menahan pukulan darinya. Namun tak berlangsung lama setelah itu, temannya yang lain langsung menendang dan memukul Somun habis-habisan sampai ia tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Motak, Hana, dan Chomuk datang menghentikan mereka. Mereka juga memberi sedikit pelajaran kepada Shin Hyuk dan teman-temannya. Setelah berada di kedai, Somun mulai bangun dari pingsannya. Saat berdiri tiba-tiba saja kakinya bisa berjalan dengan normal. Ia sangat terkejut dan langsung berlari keluar sambil menangis bahagia. Ternyata yang menyembuhkan kakinya adalah Chomuk. Somun pun mengucapkan rasa terima kasih yang sangat besar pada Chomuk. Saat mereka sedang makan, Hana mendapatkan satu penglihatan kalau ada roh jahat level 1 yang akan membunuh seseorang. Mereka pun langsung pergi mencari roh itu. Somun bingung melihat mereka dan tidak tahu harus melakukan apa. Motak pun mengajaknya untuk ikut memburu roh jahat sambil mempelajari kekuatannya. Mereka semua akhirnya berpencar. Saat proses pencarian, ternyata Somun mendapati seorang anak yang pingsan bersama seorang wanita. Wanita itu hendak membunuh suaminya. Motak lalu datang dan membantu Somun untuk menolong keluarga itu. Ternyata yang dirasuki roh jahat itu adalah suami dari wanita itu. Wanita tersebut hampir membunuhnya karena sang suami terus bersikap kasar dan memukuli anaknya sendiri. Lalu Chomuk membantu menyembuhkan luka anak itu. Keesokan harinya di sekolah, Shin Hyuk dan teman-temannya mendatangi Somun di kelas. Ia menanyakan apa yang terjadi di malam itu karena mereka tidak mengingat apapun. Somun menjawab tidak tahu apa-apa dan tidak ingin ikut campur. Shin Hyuk yang tidak puas dengan jawabannya, ia pun langsung menampar Somun. Somun yang tidak tahan dengan tingkah mereka, ia langsung melawan balik dan menunjukkan kemampuannya. Semua orang yang berada di kelas terkejut dan takjub melihat keberanian Somun. Shin beralih di ruang bawah tanah di kedai para counter. Somun melihat Hana yang sedang melakukan pemanasan. Ternyata Hana akan melatih kekuatan Somun. Awalnya Somun tampak segan dan canggung. Namun saat mereka mulai latihan,
Hana sangat kuat dan susah sekali untuk dikalahkan. Setiap harinya, Somun terus berlatih untuk mendapatkan kekuatannya. Saat di sekolah, Somun mendapatkan telepon untuk menjalankan tugasnya. Roh jahat kali ini berada di level 2. Mereka menyuruh Somun untuk tidak gegabah atau sampai membunuh roh itu. Akhirnya mereka sampai di suatu gudang pabrik. Hana mendapatkan penglihatan kalau pria yang dirasuki roh jahat itu akan membunuh seorang gadis sekolah. Mereka berempat langsung berpencar menyusuri pabrik itu. Somun juga mendapatkan bayangan bahwa roh jahat itu sedang memukuli pria tua. Pria tua itu bahkan sampai memohon, tapi ia tetap saja dibunuh oleh roh jahat tersebut. Anak pria itu ketakutan melihatnya. Saat gadis itu mencoba kabur, ia ditangkap dan hampir akan dibunuh. Beruntungnya saat itu Somun datang dan menghentikannya. Para counter lainnya pun terkejut karena hanya ada Somun yang ada di situ. Counter yang lain berkata agar Somun menahan roh itu sampai mereka semua datang. Saat Somun menyandera dan memegang tangan roh jahat itu, ia melihat kalau roh jahat ini juga membunuh sepasang kekasih yang sedang mendaki gunung. Melihat Somun yang lengah, roh jahat membalikan Somun dan langsung mengejarnya. Akhirnya ia berhasil membawa gadis itu kabur. Roh jahat itu membawanya ke suatu tempat di mana banyak sekali batu-batuan besar di sana. Roh jahat itu hendak menjatuhkan batu besar kepada anak gadis itu. Namun dengan cepat Motak datang dan menahan batu tersebut. Saat Somun sedang menahan pisau dari pria itu, tiba-tiba saja muncul cahaya mengelilingi mereka yang merupakan tambahan kekuatan bagi para counter. Somun lalu menghabisi roh jahat itu dan hampir saja membunuhnya. Somun juga mengeluarkan roh jahat di tubuh pria tadi dan membawanya ke alam baka bertemu dengan Wigen. Roh itu lalu mendapatkan balasannya dengan masuk ke neraka. Misi mereka pun selesai. Pada saat perjalanan pulang, Somun tertidur di samping Hana dan tak sengaja bersandar ke pundaknya. Hana pun dapat membaca masa lalu dari Somun. Keesokan harinya saat Hana, Motak, dan Comuk di kedai, Hana mengetahui kalau kecelakaan yang terjadi dengan orang tua Somun adalah pembunuhan. Hana membacanya dari ingatan Somun kemarin. Ternyata hari kecelakaan itu bersamaan dengan hari kecelakaan Motak yang dia alami 7 tahun yang lalu. Saat itu Motak koma selama 6 bulan dan sadar kembali sebagai seorang counter. Akan tetapi Motak mengalami lupa ingatan sehingga ia tak mengingat apapun tentang masa lalunya. Di sekolah, Somun diinterogasi oleh kedua sahabatnya. Mereka heran dengan perubahan Somun yang menjadi kuat. Somun tidak bisa memberitahu alasannya, tapi Somun memberitahu mereka kalau ia sudah bisa berjalan sekarang. Kedua temannya itu pun menangis bahagia. Mereka tidak menyangka kalau Somun sudah bisa berjalan dengan benar. Di lorong sekolah datang sekelompok gangster dan ketua mereka mencari Somun yang berani melawan dan menghajar anak buahnya. Gangster itu langsung mengangkat Somun dan melemparnya ke kaca hingga terjatuh. Namun Somun bisa bangkit dan langsung menghajarnya. 누가 일장이에요? Somun lalu berkata kepada mereka untuk tidak mengganggu teman-temannya dan semua murid di sekolah ini. Gangster itu pun kabur dan pergi ketakutan. Scene berpindah pada Motak yang berada di kantor polisi untuk melihat berkas kasus kecelakaan yang terjadi 7 tahun yang lalu. Di sana Motak bertemu dengan detektif Kim. Dia adalah orang yang menyelidiki kasus kecelakaan Motak dulu. Detektif Kim mengatakan bahwa kasus Motak sudah ditutup karena ia mencoba bunuh diri. Sepertinya kasus kecelakaan Motak sengaja ditutupi. Motak mengatakan pada detektif Kim untuk menyelidikinya lagi karena ada banyak kejanggalan pada kasusnya dan termasuk kematian orang tua Somun. Pada malam harinya saat perjalanan pulang, Somun ditelepon oleh Ungmin. Ternyata Ungmin dan Juyeon sedang disandra oleh para gangster tadi. Mereka pun menyuruh Somun datang jika ingin melihat teman-temannya masih hidup. 너 어디냐고!